Ya tuh, dia di after, artinya setelahnya baru bisa digunakan. Nah, ini untuk perintah dalam trigger ada before insert, before update, after update, before delete, after delete. Nah, sebelum kita membuat trigger ini ya diperintahkan di sini tugasnya kita harus membuat dulu ya tabel baru ya. Ada dua tabel yang harus dibuat, yaitu ada tabel obat dan tabel transaksi obat ya. Nah, dengan ini detailnya atributnya apa ya. Kemudian perintahnya SQL seperti ini. Nah, jadi nanti ketika nanti mau membuat simulasi trigger, artinya dua tabel ini nanti harus ada ya. Jangan tidak ada. Kalau misalnya kamu mensimulasikan trigger itu dengan tabel yang lain yang tidak ada di sini, ya, atau tidak membuat tabel ini, maka tidak bisa saya nilai. Ya, artinya harus mengikuti memang dari panduan yang ada di panduan pada tugas praktik 3. Ya. Nah, setelah sudah menambahkan dua tabel ini, ya, tabel obat dan tabel transaksi obat, ya, habis itu dihubungkan dia dengan tabel-tabel yang lain sehingga seperti ini bentuk relasinya ya. Di sini dia dan di sini ya. Nah, ini jangan lupa direlasikan ya. Jangan dibuat saja tabelnya tapi tidak direlasikan. Nah, tetap juga direlasikan dengan IRD yang sudah ada ya, dengan tabel yang sudah ada. Nah, setelah sudah direlasikan, setelah itu diisi ya, diisi si ininya, isi tabelnya ya, jangan hanya kosong ya. Ini diisi dengan seperti ini isi bentuk datanya. Ada ID obat, kode obat, nama obat, harga dan stok ya. Jadi nanti ketika menjalankan fungsi triggernya ini kita bisa tahu karena di sini contoh kasusnya ini ya, misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah ya, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data ya, nah maka dia otomatis stoknya akan berkurang. Nah, jadi trigger ini gitu ya, akan aktif ketika eventnya atau perintahnya itu ada ya. Tapi ini kan berarti sebanyak 5 ya. Artinya ketika nanti sudah ada yang beli 5, maka stok yang ada di tabel tabel apa nih tabel obat akan ya ketika dia bertransaksi. Nah, artinya eventnya ada ya. Nah, perintahnya ada di sini ya. Nah, cara untuk mengakses atau membuatnya, kita masuk ke menu SQL tadi. Kalau tadi kan yang si komit-komit tadi kan itu adanya di routines ya. Kalau trigger ini dia ada menunya sendiri ya. Gitu ya. Nama menunya adalah trigger ya. Nah, kita pilih menu trigger, add trigger ya, baru isi data. Nah, isi datanya itu sama seperti yang tadi ya, ada nama triggernya, di mana tabelnya, time-nya after atau before ya, pilih ya eventnya insert tadi ya, insert, update atau delete ya, itu tinggal dipilih. Tapi di sini dia membuat bahwa tabelnya time-nya after, eventnya insert, baru masukkan perintah yang tadi ya, yang di sini. Nah, setelah itu kita masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat ya, misalnya dengan ini ya, transaksi obat, ID transaksi ya. Ini dia ID-nya 0, 1, obatnya 2, jumlahnya 5 ya. Nah, jadi ketika sudah dimasukkan data ya ke dalam si ini ya, si transaksi tadi, nah maka kita harus kembali nanti kamu harus tunjukkan ya bahwa bagaimana kondisi si tabel obat ya. Nah, nanti akan dilihat tuh apakah dia berkurang atau tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, baru di situ kita bisa melihat bahwa simulasi kamu tentang trigger benar atau tidak ya. Nah, setelah itu masuk ke tugas yang kedua ya, bagian replikasi atau basis data terdistribusi. Nah, di sini kamu jelaskan dulu ya. Nih, penjelasan kasus sesuai panduan ya.
Nah, kamu jelaskan nih bagaimana kasus pada si replikasi. Nah, pada replikasi ini ya kita harus menyiapkan dua operasi sistem ya. Pertama ada operasi sistem Windows sama ada yang Ubuntu. Nah, untuk yang Ubuntunya ya untuk konfigurasi Ubuntunya itu memang tidak ada di sini ya si ininya apa cara-caranya yang artinya ya yang artinya yang kamu tunjukkan pada bagian ini sama bagian ini hanya konfigurasinya saja ya. Seperti yang ada di panduan ini ya. Kalau untuk masalah install Ubuntunya, nah itu tidak perlu. Tapi kalau misalnya kamu belum tahu bagaimana menginstal Ubuntu, maka kamu bisa melihat di bagian aktivitas belajar ini, nah, bagian aktivitas belajar 11 ya. Di aktivitas belajar 11 itu menjelaskan bagaimana cara ini ya instalasi VirtualBox sampai dengan si Ubuntunya ya. Kalau misalnya kamu tiba-tiba nggak tahu nih, oh kok tiba-tiba pakai Ubuntu gitu ya, kok udah ada ini, nah misalnya yang nggak tahu gitu ya, atau misalnya memang dia baru belajar ya, nah tiba-tiba ada Ubuntu aja gitu, mana caranya nih gitu ya. Nah biasanya kamu lihat di aktivitas belajar 11 ya, karena di situ diberikan perintah gitu, atau panduan ya, bagaimana ya mulai dari install VirtualBox ya, cara masangnya ya, karena proses ini sangat lama nanti ya. Jadi saran saya sebelum kamu buat tugas 3 ini ya, sebaiknya diinstal dulu nih atau dipasang dulu si VirtualBox dan Ubuntunya. Artinya ya Ubuntunya sudah harus jalan gitu. Karena ini nanti akan berpengaruh ya, karena pada tugas yang kedua bagian 2 ini si Ubuntunya bakal kita gunakan ya. Seperti itu. Nah, di sini ada perintahnya bagaimana install si VirtualBox ya. Habis itu cara setting VirtualBox ada di sini ya. Nanti diberitahukan di sini ya. Nah, pastikan dia pakai Ubuntu ya. Pakai yang Ubuntu. Tapi kalau misalnya kalian sudah mengerti cara menggunakan VirtualBox dan cara menginstal Linux ya, ya bebas saja sih kalau mau pakai yang lain, mau pakai Red Hat atau mau pakai Debian atau mau pakai yang lain, pokoknya yang distro Linux yang lain, saya rasa sih bisa ya, tidak harus Ubuntu. Tapi kalau misalnya yang belum terlalu paham tentang Ubuntu atau tentang Linux ya pakai saja ya untuk yang Ubuntu saja. Artinya ikuti saja dengan yang ada di sini gitu ya. Nah, di sini sudah ada cara membuatnya sampai dengan nanti menggunakan VirtualBox ya. Ya di sini sudah ada, nanti tinggal kamu coba saja ya. Karena proses install nanti ini bakal cukup lama juga sih untuk menginstal Ubuntu ini di VirtualBox ya. Jadi kamu sebenarnya tidak usah menggunakan dua komputer ya, artinya tetap satu komputer, tapi yang si Ubuntunya menggunakan virtual ya. Nah, intinya di sini ya semua nanti sudah jelaskan ya dari panduan ini. Nah, bagaimana tentang cara menginstalnya, cek koneksi dan segala macamnya, dari IP-IP-nya juga nanti sudah dikasih tahu. Nah, artinya kalau kamu sudah mengerjakan itu, barulah kita masuk ke bagian si yang kedua ini ya. Nah, di bagian kedua ini, untuk konfigurasi pertama dari Windows, nah itu ada di bagian ini ya. Nah, di bagian ketika kita men-setting si bagian ini, bagian service dan bagian replikasi ya, di menu replikasi. Dan di menu replikasi ini ya nanti pilih pilih yang konfigurasi untuk master ya, bagian yang master, bukan yang slave ya. Di komputer satu itu bagiannya yang master. Nanti tuh di yang komputer 2 atau yang Ubuntu baru nanti dia bagian si slave ya. Nah, karena kan nanti si komputer satu ini menjadi si server utamanya ya. Si Ubuntunya hanya sekedar user yang menggunakan saja ya. Artinya ketika nanti ada dua komputer saling berhubungan, jadi ketika komputer 2 masukkan data itu bisa terkoneksi dengan si komputer satu. Begitu juga dengan komputer satu masukkan data maka akan terkoneksi dengan komputer 2. Nah, sebenarnya fungsinya itu ya untuk di tugas ini. Nah, setelah sudah pilih master, habis itu pilih ini ya, si configure configure ini ya, diklik, nanti masuk ke menu yang seperti ini ya. Nah, di menu seperti ini kamu pilih dulu database-nya ya. Database yang terpakai tetap isi database rumah sakit.
Nah, setelah database rumah sakit kamu klik, nanti kamu pilih, nanti akan muncul perintah seperti ini. Nah, perintah ini kamu kopikan dulu, blok, copy, ya. Habis itu masuk ke XAMPP control panel, pada bagian MySQL, kamu pilih bagian config, ya, klik config, nanti muncul dia seperti ini, ya, baru klik yang my.ini-nya. Nah, my.ini itu isinya tentang konfigurasi-konfigurasi pada MySQL, ya. Nah, bukanya di Notepad saja, ya. Habis itu di bagian kosong pada Notepad, ya, tinggal kamu pastekan, ya, si bagian ini nih, yang tadi sudah di copy, ya, pastekan ke dalam bagian yang kosong di my.ini. Habis itu kamu simpan, ya, Ctrl S atau pilih bagian file save, ya. Setelah itu di close, habis itu si SQL-nya di stop dulu, habis itu stop baru di start lagi, ya, artinya dia di restart, ya. Setelah sudah berhasil di restart, ya, masuk ke menu yang tadi, ya, replikasi tadi yang di sini, baru kamu bisa klik tombol Go, ya. Nah, jadi sebelum tadi di paste dan sebelum di reset, ya, jangan tekan Go dulu, ya. Jadi copy dulu, pastekan ke file my ini, reset si MySQL-nya dengan di stop habis itu di start lagi, baru ditekan tombol Go. Nah, itu sudah selesai itu. Nah, kalau sudah di tombol Go, maka nanti tampilan si master replikasi akan seperti ini bentuknya. Ya. Nah, setelah sudah berhasil, ya, si tampilan seperti ini, nah, selanjutnya kita buat akun si replikasi yang digunakan untuk nanti mengakses basis data dari komputer 2, ya. Nah, konfigurasi ini masih tetap di komputer 1, ya, tapi kita mau ngebuat user, ya, akun untuk komputer 2. Nah, untuk membuat akun kita masuk ke menu user account, ya. Nanti cari aja di MySQL, di SQL-nya user account, kemudian klik add user account, ya. Klik add user account, habis itu nah, di add user account itu yang kamu isi hanya bagian ini saja, ya. Bagian username, hostname, password, ya. Habis itu ditulis ulang, ya. Satu ngada, ya. Dan checklist di bagian administrasi, checklist bagian replikasi klien dan replication slave, ya. Nah, untuk mengisi username-nya itu ya terserah nih username-nya mau pakai apa, terserah, ya. Nah, kalau hostname-nya itu adalah alamat IP dari si Ubuntu. Nah, di sini sebenarnya saya kasih tahu nih bagaimana cara mengakses atau mengetahui IP dari Ubuntu-nya, ya. Nah, artinya IP yang ada di Ubuntu itu harus kamu simpan nih. Nah, ini seperti ini kamu harus simpan sehingga nanti bisa kamu masukkan nih di bagian user account, di bagian hostname, nanti IP-nya tinggal kamu pastekan. Nah, baru untuk passwordnya itu bebas, ya, terserah kamu. Jangan sampai lupa, ya, seperti itu. Nah, setelah sudah jadi account-nya, ya, tadi dipilih habis itu tekan Go, ya, nanti akan muncul di bagian user account nih. Nih, si tadi namanya tadi polisi, ya. Ya, nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, setelah sudah biarkan dia seperti ini, ya. Nah, sebelum masuk ke komputer 2, kita harus mengekspor si basis data kita yang ada di komputer 1, ya. Nah, caranya ya pilih si basis datanya, baru diekspor, ya. Nah, klik menu ekspor, ya. Jangan tampil seperti ini, ya. Menu ekspor tuh di atas tuh. Ini ekspor, ya. Habis itu diekspor. Setelah sudah diekspor, tekan Go. Habis itu nanti kamu simpan. Nah, setelah simpan ke dalam si file SQL ini, kamu simpan di komputer satumu. Nah, jangan lupa siapkan flash disk, ya, untuk menyimpan si file ekspor yang sudah dibuat di ini data SQL-nya. Jadi file ekspor SQL itu yang di komputer satu yang sudah diekspor tadi pindahkan ke flash disk. Habis itu masukkan flash disk-nya ke komputer 2. Ya.
colokkan dia, tinggal colokkan sih, intinya dia tetap masuk dalam satu ini, tapi aktifkan dia, masukkan ya ke dalam si ini komputer 2 ya. Habis itu kamu pastekan ya dari si flashdisk ke dalam Ubuntu-nya. Nah, nanti akan bentuk seperti ini, masukkan di bagian dokumen, pastekan dia di sini, si ekspornya, baru kita buka terminal si ini, si Linux, dan kita buka XAMPP-nya. Ya. Nah, di sini untuk si XAMPP si lem-nya ini, ada nggak di sini ya? Bentar. Jadi sebelum itu kamu harus install dulu si lem atau XAMPP-nya si Ubuntu nih. Ya. Tapi sepertinya sudah ada ya. Jadi tinggal panggil aja tuh. Nah, cara manggilnya ini ya, cd spasi opt ya, cd spasi slash opt slash lam ya, atau lmpp ya. Tapi masuk dulu ke terminal ya, di dalam Ubuntu-nya. Sudah dipanggil ya, kemudian dijalankan ya, nih sudo ya, titik ini sudah, titiknya sudah di sini ya. Berarti akan muncul seperti ini tampilan XAMPP pada Ubuntu. Baru kita hidupkan nih si MySQL sama Apache-nya. Nah, setelah itu buka browser ya, Mozilla atau yang lain, baru masuk ke localhost seperti biasa, baru kita import. Nah, kalau untuk di bagian komputer 2-nya, kita pilih import nih. Nah, baru di bagian import, kita masukkanlah si file yang tadi sudah kita kopikan, kita cari, kita masukkan, baru di go, maka ini yang diambil, maka nanti ini ya, tabel ataupun database rumah sakitnya itu sudah tercopy ya, artinya sudah berpindah. Nah, artinya antara komputer 1 dan komputer 2, database rumah sakit itu sama isinya. Ya, jadi kamu nggak usah lagi ngebuat database baru ya di komputer 2, jadi tinggal diimport saja ke komputer 2. Nah, setelah sudah diimpor, sudah berhasil muncul database-nya, maka masuk lagi ke menu si ini yang menu replikasi. Nah, baru pilih yang bagian slave ya. Nah, di bagian slave ini pilih configure. Habis itu baru kita masukkan tadi tuh username yang tadi sudah kita buat di komputer 1, passwordnya apa, hostnya berapa, baru di go ya. Nah, belum ya, belum. Ini belum go. Nah, ini. Sebelum di go ya, nah kamu masuk dulu ke bagian ke si SMPP-nya, masuk ke MySQL ya, configure, baru pilih open conf file, pilih yes, habis itu nah di bagian sini ya, nah pada file my.cnf cari dan perhatikan server min id sama dengan 2. Jika ada tanda pagar di awal maka hilangkan tanda tersebut ya, berarti yang misalnya di sini pagarnya dihilangkan saja, dihapus ya. Nah, selanjutnya tambahkan server ID di bawahnya ya, dan ditambahkan replicate min db sama dengan rumah sakit. Nah, artinya tiga perintah ini harus kamu masukkan ke dalam file my.cnf tadi ya. Habis itu kamu save ya. Ini perintahnya di save. Nah, habis itu ini lagi ya, di restart lagi. Restart dua-duanya. Nah, baru di klik go. Ya, nah nanti dia akan ini kalau yang terjadi ini ya. Kalau tidak, dia akan seperti ini. Nah, kalau misalnya itu terjadi ini yang nggak bisa, berarti ada beberapa file yang harus diganti nih. Ya. Nah, nanti kalau sudah, dia akan seperti ini, bentuk dari si statusnya pada di master ya. Nah, baru kita bisa mengakses menggunakan terminal. Nah, baru bisa kita uji dengan replikasi. Ya. Sini aplikasinya menambahkan apa nih? Menambahkan data ya, menambahkan data pada obat itu dengan obat demam dengan kode A005
harga 150 dan stok 100 ya. Nah, jadi seperti ini tambahkannya untuk direplikasi. Nah, berarti dicek nih ke komputer satu apakah dia sudah update atau tidak. Nah, jadi itu ya untuk si panduan ataupun untuk penilaian dari si ini bagian yang ini sama yang ini. Oke. Dan itu harus direkam dengan baik ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bingung? Silakan tanya. Ada. Apakah? Ya. Nah, karena dalam praktikum yang ketiga ini memang agak sedikit lebih banyak ya ininya tugasnya ya. Nah, jadi saya rasa silahkan kerjakan dengan baik. Nah, untuk tugas-tugas yang lain itu masih bisa diperbaiki ya, direvisi karena batasnya sampai dengan tanggal 15 ya, 15 Juni. Artinya masih ada beberapa hari atau beberapa minggu lagi ya. Nah, artinya jika nanti yang teman-teman Saya punya di sesi 2, sesi 3 itu belum. Bagaimana itu? ya kamu kan saya lihat kan videonya belum ada ya. Iya, videonya udah aku kirim Uh, di 3 semua, Pak. di 3 nggak bisa Pak, dia harus per tugas kirim tuh ininya, dimasukkan per Oh iya, iya. tugas, nggak bisa dia di satu doang gitu. Nah, di Oh yang di iya. 3 ya di 3 pun nanti harus Bapak cek lagi gitu ya. Karena dia memang videonya itu harus di per satu tugas-tugas itu gitu. Nggak bisa di double. Misalnya tugas 3 masukkan semua videonya. Nggak bisa. Ya harus di satu persatu. Artinya kirim link Oh gitu. kirim saja linknya itu tidak apa-apa gitu. Begitu. Oh ya, dari link doang ya, Pak. Iya, link saja pun nggak apa-apa. Dan pastikan ya kalau misalnya pakai Google Drive, ngirim linknya, share-nya itu harus dibuka ya Pak. Jangan di dibatasi gitu. Nanti nggak bisa saya lihat. Dibuat publik dia. Ya, jadi manfaatkan ya waktu yang sudah diberikan ya, karena sudah ditambahkan waktunya untuk pengerjaan tugas dari ketiga tugas tersebut, itu harus dimanfaatkan dengan baik ya, supaya mahasiswa sekalian bisa lulus ya untuk di mata kuliah ini. Karena sebenarnya panduannya kan juga ada ya untuk tugas-tugas ini kan, tinggal kita Iya, ikuti Pak. saja. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Yang mengenai kirim video itu bagaimana, Pak? Untuk kirim video itu tinggal di sematkan saja ya di dalam tugasnya gitu ya. Misal kayak ini Bapak nih misalnya. Bapak tinggal masukkan aja di bagian bawah sini nih. Buat Ya. videonya, nanti copy linknya, pastikan di sini. Nanti tuh bisa saya buka nanti. Kalau misalnya nggak mau ribet-ribet gitu ya, nggak mau repot-repot. Ya, di sini nih Bu nih, di feedback komen ini Bapak masukkan aja nih ya si Iya, Pak. linknya. Tinggal di copy sini, pastekan sini, nanti biar bisa saya lihat. Dan itu harus di tugasnya masing-masing ya. Berarti kan kalau di tugas pertama berarti ada di bagian aktivitas belajar 4 ya. Nah, berarti di sini nih. Tugas 1 ya. Iya, Pak. Habis itu di ini aja kan masih bisa dibuka kan untuk ininya kan. Nah, Iya, tinggal Mas. dimasukkan saja linknya. Nah, jadi dimanfaatkan ya. Karena kan untuk penilaian pada mata kuliah basis data yang dia praktikum ya, itu tugas menjadi salah satu bentuk penilaian yang penting ya. Ditambah nanti dengan adanya penilaian-penilaian yang lain. Nah, seperti itu. Nah, tambah lagi nanti ada UASnya lagi.
Oke. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman di sini? Izin Pak, mau konfirmasi saja Pak. Boleh, silakan. Artinya berarti tadi sebelum kita mulai tugasnya pastikan ini dulu ya, Ubuntu-nya ya. Iya, Ubuntu itu sudah harus diinstal tuh. Karena proses Ubuntu ini akan sangat lama nih, menguras waktu ya. Berarti install Ubuntu-nya nggak perlu di-record gitu Pak ya. Nggak perlu. Artinya tetap nanti di dalam settingan men-setting ini ya di bagian poin yang kedua ini terakhir ini ya di bagian sini kamu harus tunjukkan saja bagaimana cara si ini tadi ya membuat Dari sisi replikasi. Ubuntu-nya ya. Iya, ada susu Ubuntunya. Untuk ininya tidak usah, tidak perlu Oke, oke, seperti sip. itu. Makasih Pak. Iya. Dan ini Ubuntunya harus di-download juga dulu ya. Artinya Oh seperti iya itu Pak, gitu. Ini secara mandiri ya. makasih Pak. Oke. Yang lain tidak ada. Oke ya, kalau tidak ada lagi, berarti buat teman-teman sekalian sudah jelas berarti ya bagaimana pengerjaan dari tugas ketiga ini ya dalam tugas praktikum terdistribusi. Nah, artinya ini waktunya masih sangat panjang ya. Jadi saya sarankan sih untuk mengerjakan tugas ini dimulai dari sekarang gitu ya. Karena bakal nanti banyak tuh kalian menghadapi beberapa kendala-kendala yang akan nanti dilakukan ya. Karena kayak tadi install Ubuntu itu nanti bakal lama ya. Nanti download Ubuntunya dulu, install si VirtualBox-nya gitu ya. Di setting dulu si ininya. Nah, itu akan menguras waktu tuh ya. Nggak bisa satu harian tuh untuk mengerjakan itu kayaknya kurang sih saya rasa. Ya, jadi itu dulu dikerjakan, baru tinggal mengerjakan si sisanya ya, seperti kayak simulasi yang trigger, commit dan lain-lain. Nah, karena itu yang menjadi karena di dulu-dulu yang untuk yang tahun-tahun lalu tuh banyak tuh ya, banyak permasalahan ataupun banyak mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan ya. Karena tadi belum mempersiapkan tadi ya, mempersiapkan si alat-alatnya tadi, si tools-toolsnya tadi, sehingga dia mengalami kesulitan. Nah, saya berharapnya kalian di sini bisa mengerjakan lah ya untuk tugas tiga ini dengan baik ya. Seperti itu harapan saya. Oke, kalau gitu saya sudahi ya untuk web 3 kita hari ini. Terima kasih Izin Pak, mau nanya lagi ya. boleh Pak? Oh, boleh, boleh, boleh. Pak, mau bertanya di luar tugas 3 ini Pak. Iya, oke. Sebentar Pak. Sebelumnya ada di diskusi 4 Pak. Ya, diskusi 4. Ternyata yang ternyata tenggat waktunya itu di 31 Mei. Nah, saya mengira tenggatnya itu sama dengan seperti tugas. Itu apa masih bisa disusul atau memang sudah tidak bisa, Pak? Oh, untuk yang diskusi ya. Diskusi 4 Pak. Kayaknya sudah tidak bisa lagi sih, karena udah lewat. Tapi tidak apa-apa sebenarnya, karena tidak ada penilaian di situ ya sebenarnya. Oh, Bagi gitu ya, Pak. diskusi. Iya. Karena saya pun juga Hmm, nggak bisa menilai ya. Saya cuma hanya menanggapi saja gitu. Tidak oke. bisa menilai. Oke Mohon deh. izin Pak, Makasih, Pak. Iya, ya. Ya, silakan. eh, itu yang sesi pertama sama kedua bagaimana itu Pak? Soalnya kita nggak ikut, soalnya ada kendala lagi pada kerja. Jadi Nggak ikut apa nih? Web. ngikut yang Oh. ketiga ini. Bagaimana itu Pak? Sama juga untuk web itu juga tidak masalah buat Bapak Ibu atau misalnya mahasiswa sekalian kalau misalnya tidak bisa mengikuti web gitu ya. Ya artinya kan masih ada rekaman-rekaman yang sudah saya masukkan di bagian web kan. Nah, di situ eh, Ya Pak. kalian bisa bisa mengikutinya saja gitu. Sebenarnya tidak wajib juga sih sebenarnya untuk mahasiswa mengikuti web karena ya memang seperti itu lah gitu ya. Ya kalaupun nggak bisa karena kesibukan ya tidak apa-apa gitu. Tapi tetap juga dilihat tuh ya rekaman-rekaman yang sudah saya inputkan di situ silahkan dilihat kembali gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak.
Nih. Oke, ada lagi nih sebelum terakhir nih, karena habis itu kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, berarti tinggal bisa di kolom chatting ya, atau di email email UT-nya tuh. Nah itu bisa ya kalau mau menanya atau bertanya lebih lanjut gitu ya. Oke, kalau gitu semuanya buat teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah hadir pada talk kali ini. Ya, saya harap tugas-tugas kalian semuanya bisa dikerjakan dengan baik ya, dikumpulkan dengan baik, dapat nilai dengan baik, sehingga nanti bisa mendapatkan hasil dari mata kuliah ini dengan baik juga. Kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Makasih juga, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam, sama-sama Wis. Saya izin live duluan ya. Terima kasih semuanya. Ya, Pak. Pak. Izin keluar ya, teman-teman.